Oke, untuk modal usaha pertama itu satu laptop yang sudah layarnya patah sih. Yang penting masih bisa dipakai. Sempat juga dipakai untuk buat cetak undangan waktu menikah. Masih sempat juga dipakai untuk desainerku juga di rumah. Itu modal awal untuk usaha saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Sawir selaku owner dari Percetakan Tradisi. Mengenai usaha tradisi yang bergerak dalam bidang percetakan, pertama saya mengenal usaha itu di waktu masih duduk di bangku SMP. Saya sering pulang kampung di Bau-Bau di Pulau Buton. Kalau liburan semester, di sana saya mulai mengenal usaha percetakan oleh paman saya selaku adik dari bapak saya. Selang dari SMA, saya sering ke sana liburan sambil belajar tentang percetakan, sehingga pas tamat SMA saya mau sekolah dalam dunia desain grafis. Setelah lulus SMA, saya tidak lanjut kuliah, tetapi langsung ke Bau-Bau belajar tentang percetakan lagi kembali 2007 sampai 2019. Bau-Bau nama tempat belajar saya itu namanya sama, tradisi juga. Saya bercerita sama paman apabila suatu saat saya mau buka percetakan juga, saya minta izin pakai nama tradisi supaya bisa dikenal juga di kota Kendari. Untuk ilmu yang saya dapat di percetakan tradisi Bau-Bau, alhamdulillah sangat banyak. Pertama, saya belajar dari finishing, kerjaan undangan, sablon manual, papan proyek, masih menggunakan alat-alat yang sederhana. Kalau untuk dunia desain, saya diajar oleh paman, tapi cuma sekedar perkenalan. Saya belajar otodidak sendiri melalui buku, internet dulu masih jarang, dan mencoba dengan cara mengotak-atik. Contohnya seperti kalau metode belajar saya, yang penting bisa baca, bisa praktek, dan pelajari. Nah, itu saja. ...2019 saya tidak jadi kuliah di dunia desain grafis karena tidak jadi ke Bandung, lalu kuliah di D3 Arsitek dari Unhalo, tetapi masih lanjut belajar tentang percetakan sama dunia desain. Saya buka juga kecil-kecil di rumah usaha percetakan dengan luas tempat di kamar sendiri ukuran 3x4. Apabila ada orderan masuk, saya kerjakan. Kalau tidak ada, saya lanjut kuliah. Sebelum pergi kuliah, biasanya saya mengojek dulu, mencari tambahan untuk kuliah, cari tambahan uang bensin, lalu jam 8 saya kuliah. Selang 2 semester, saya mendaftar kerja di Excelso dan Studio 29 Karaoke Family. Saya melamar di situ sebagai bagian editing juga desain grafis. Selang waktu berjalan, saya ditempatkan di kasir, terus waiter, dan saya dicoba di kitchen. Nah, di kitchen saya belajar kembali situ tentang mengenai masakan. Di Excelso dari tahun 2010 sampai 2013 saya bergerak di posisi jadi chef. Alhamdulillah lingkungan itu adalah tempat belajar yang paling bagus. Alhamdulillah saya jadi kepala chef juga di sana, merangkap juga jadi desain grafis. Kalau kerja juga di sana, tetap lanjut juga usaha percetakan di rumah. Kalau ada masuk, saya kerjakan. Kalau tidak ada, saya tidak terlalu paksa. Menabung buat beli buku, penerbitnya itu Hendy Hetraman. Saya koleksi bukunya, alhamdulillah bukunya sangat bagus. Saya berterima kasih dengan bukunya, sehingga saya belajar bisa lebih bagus lagi. Di 2010 sampai 2013 saya juga double job di suatu percetakan Nabila Advertising
di bagian Lawata, tapi kalau untuk sekarang kayaknya sudah tutup. Saya double job itu selama 1 minggu, tapi saya tidak mampu, saya harus lepas salah satunya. Saya lepas dulu percetakan, saya lanjut tetap di Excelso sebagai chef dan desain grafis, sama dapat juga jabatan jadi leader sama bagian admin. Kalau untuk proyek-proyek seperti daftar menu, baju di kantor, saya tetap yang kerjakan. Di tahun 2013 saya istirahat, resign dari Excelso, masuk di percetakan 66 Advertising di Kendari. Tapi tahun 2012 saya kuliah di STI 66 dan masuk kerja juga di percetakan 66 Advertising. Nah, di situ saya mulai juga posisi sebagai desainer, tapi merangkap juga sebagai kasir dan operator. Saya bergabung dengan 66 sekitar 1 tahun, sampai 2015 saya istirahat lagi, fokus kuliah, tapi tetap juga buka percetakan di rumah namanya Tradisi. Kembali seperti awal, pada yang masuk saya tetap kerjakan. Mengenai usaha percetakan memang butuh waktu untuk belajar setiap mesin-mesin yang ada. Contohnya seperti mesin baleo harus kita pelajari, mesin A3 Xerox, mesin souvenir seperti mug, pin, dan lain-lain. Itu saya pelajari. Kalau untuk buka usaha percetakan, pertama saya memang pikir mau usaha apa ini, mau usaha rumah makan atau mau usaha percetakan. Saya timbang-timbang, kebetulan saya juga kuliah di STI 66, jurusan manajemen, karena di teknik 2009 saya tidak selesai, saya cuma selesaikan 4 semester, istirahat lalu mendaftar ulang di STI 66 Kendari. Saya tinjau-tinjau kalau usaha makanan dengan percetakan. Kalau usaha makanan butuh modal besar, kalau usaha percetakan modalnya cuma ada komputer, walaupun tidak ada komputer bisa ke warnet, sudah bisa mulai usaha. Yang penting ada basic dalam percetakan, bisa mendesain intinya, terus bisa bermitra sama percetakan-percetakan di mana kita bisa mencetak hasil desain dengan harga di bawah umum, sehingga kita mendapatkan keuntungan dari tersebut. Kalau untuk undangan saya produksi sendiri di rumah, sehingga dari hasil-hasilnya itu saya mendapatkan keuntungan. Dari keuntungan tersebut saya belikan komputer. Tetapi dalam bisnis usaha percetakan namanya anak muda pasti ada negatif. Posisi itu saya belum menikah, tahun 2008 saya istirahat juga dari 66, mau fokus dulu di rumah setelah kuliah. Namanya usaha kadang kalau disalahgunakan juga uangnya pasti tidak bagus juga. Misal kayak saya juga, namanya laki-laki kadang ada yang negatifnya. Contoh judi walaupun kecil itu tidak baik. Kalau judi itu usaha apapun yang kita jalankan pasti tidak berhasil. Karena judi itu tidak membawa keberuntungan. Sudah dijelaskan juga di Al-Quran bahwa judi itu dilarang. Nah, sehingga saya memutuskan untuk meninggalkannya. Dalam Islam kita juga harus sholat 5 waktu, sehingga apapun pekerjaan yang kita lakukan akan memenuhi berkahnya. Di tahun 2018 saya kerja di percetakan Matu7, dipanggilnya di sana. 2017 saya kerja di Matu7 selama 1 tahun. Saya posisi juga di situ sebagai kepala desainer di sana. Setelah dari Matu7 saya istirahat, menikah tahun 2018 bulan 10 tanggal 13 saya menikah dengan istri saya. Saya mulai buka usaha sendiri. Untuk Tradisi, buka usaha itu sebenarnya sudah lama, tahun 2009. Dari bau-bau saya langsung buka kecil-kecil, tapi belum terlalu fokus. Tanggal 4 April 2019, saya sudah launchingkan logo Tradisi yang pakai sampai sekarang, sudah berumur 3 tahun. Tanggal 4 April 2022 sudah 4 tahun. Alhamdulillah, masih banyak yang harus saya pelajari lagi. Untuk usaha percetakan yang kita harus mengenal namanya sosial media, harus kita ikuti tren. Apabila tidak ikut tren, kemungkinan besar jualan kita tidak akan bisa laku. 2019 saya sudah mulai beli mesin cutting dari hasil cetak undangan yang saya dapat project dari
paman saya juga. Saya belikan mesin cutting, terus mesin press, terus dengan print A3 saya mulai usaha sablon digital. Kalau untuk cetak spanduk masih bermitra sama percetakan lain. Karyawan pertama saya sebelum launching logo itu pertama cuma satu, namanya Arwin, dan anak-anak korong yang mau membantu kita gaji harian. Kalau untuk logo terbaru, karyawan yang pertama namanya Andri, dia masuk di bulan Juni dengan masih gaji yang masih gaji standar lah. Saya belum bisa karena omset pertama buka itu alhamdulillah sudah 50 juta, walaupun cuma mesin seadanya dapat 50 juta, bersihnya bisa dapat 10 juta. Nah, kami syukuri dari 10 juta tersebut kami tidak pakai lagi, tapi kita alihkan ke investasi alat. Seperti pertama kita pertambahan alat pin, alat mesin edikar, alat press mug. Bulan Juli masuk investor mengajukan kerjasama dalam bentuk 50-50. Tetapi saya ajukan permintaan bahwa kerjasama ini boleh diadakan. Satu, pertama harus pakai nama tradisi dan saya yang kelola. Yang investor cuma menerima hasil dari penjualan tiap bulan. Di bulan Agustus kami pindah di Pasar Buah, Jalan Kolonel Abdul Hamid, di Ruko Blok C nomor 9. Kami kontrak di situ dan membeli mesin baleho 1 unit dengan cara masih dicicil. Dalam memulai usaha, usahakan dan jangan pernah pinjam uang di bank. Pakai uang yang ada, atau tidak dengan cara cari investor yang bisa diajak kerjasama, atau tidak cari lagi investor keluarga, kerabat, sistem bagi hasil sesuai perjanjian. Intinya hindari riba supaya usahanya juga bisa berkah. Oke, untuk modal usaha pertama itu satu laptop yang sudah layarnya patah sih, yang penting masih bisa dipakai. Sempat juga dipakai untuk buat cetak undangan waktu menikah, masih sempat juga dipakai untuk desainerku juga di rumah. Itu modal awal untuk usaha saya, laptop yang dipakai dari kuliah. Dari laptop tersebut saya mendapat orderan senilai juga 9 juta. Saya rakit lagi PC. Dari orderan PC dapat orderan senilai 20 juta. Saya belikan lagi mesin cutting, terus mesin press, sablon digital, dan alat mug. Pokoknya modal itu hasil dari percetakan. Hasil kita dapat keuntungan, kita belikan lagi. Dalam memulai usaha itu utamakan dulu usaha. Kalau untuk tempat tinggal kita numpang dulu di rumah keluarga. Kalau usaha dilarikan ke rumah semuanya, bangunkan rumah, itu usaha pasti tidak jalan. Harus dia balance. Mending diutamakan dulu usaha. Kalau rumah itu bisa didapatkan. Setelah dari rumah saya buka usaha kecil-kecilan di kamar ukuran 3x4. Investor masuk, kami pindah di bulan Agustus 2019. Masih karyawan jumlahnya 1 orang, kita masih berdua. Jadi kerjanya saya mencetak, jalan lagi pergi bermitra tempat cetak spanduk, kita ambil sendiri. Begitu cetak stiker. Kalau yang masih kita produksi sendiri itu seperti sablon digital, terus cetak undangan. Mesin baleo sudah datang, kami cicil juga tanpa bunga juga, langsung dikasih juga dari PT Lasender di Jakarta. Alhamdulillah di ACC, karena dilihat dari laporan keuangan bulanan, walaupun belum ada mesin, penghasilan sudah lumayan, sudah di 50, hampirlah 100. Kalau untuk tahun 2019 di bulan Oktober, jumlah karyawan bertambah menjadi 6 orang, omset per bulan itu 100 jutaan. Jadi saya itu bagi hasil itu ceritanya, kalau sudah bayar gaji keluar semuanya, dapat bersih 30 juta, saya bagi 2, saya dapat 15, investor dapat 15, tapi saya dapat tunjangan seperti pulsa, makan, tempat tinggal, dan lain-lain. Tapi dalam bagi hasil 30 juta itu ada pasti utang. Yang paling berbahaya itu kalau 30 juta utang semua, tidak ada uang cash. Berarti dengan catatan saya harus tanggung jawab bagaimana caranya, sisanya saya harus tagih supaya bisa investor dapat 15 juta.
Kalau untuk titik kerugian dari percetakan adalah satu, cetakan sudah dicetak terus tidak diambil, lalu itu tidak dibayar, itu sangat rugi. Pernah juga sudah branding mobil, sudah bayar yang pasang, cetaknya juga kami cetak, ya, mobil sudah diambil dan tidak dibayar juga. Kami ikhlaskan saja pelajaran. Tapi saya sudah buat cara memesan di percetakan pertama. Cara pesannya pilih produk, terus komunikasi sama desainer. Kalau sudah, lakukan pembayaran. Setelah lakukan pembayaran, kami proses. Cara pesan di tradisi ini kami sudah laksanakan dari tahun 2019, tetapi masih ada juga yang lewat-lewat. Maksudnya masih ada kecolongan kadang. Tapi ini tanggung jawab dari desainer. Apabila dia terima orderan, terus klien tidak bayar, jadi karyawan yang harus bayar. Alhamdulillah saya pakai cara itu, alhamdulillah berjalan dengan baik. Di tahun 2020 masih bagi hasil, jadi itu bagi hasilnya kontrak 2 tahun. Tetapi pas 1 tahun, investor mau bilang ke saya bahwa dia mau lepas investasinya. Tadinya saya mau bilang juga mandiri sendiri, tapi dia langsung bilang duluan, ambil saja itu mesin, hitung berapa yang harus dikembalikan. Jadi kami lakukan sepakatan berapa yang harus dikembalikan. Nominalnya itu sekitar yang harus saya kembalikan 300 juta untuk biaya mesinnya, karena miliknya itu mesin kan dia bayar tiap bulan. Jadi itu investor yang saya harus jelaskan, dia masukkan uang sekitar 200 juta dalam selang 1 tahun, dia kembali uangnya 350 juta. Dia sudah mendapatkan keuntungan hampir 100%, sekitar 75%, 150 juta. Tapi dengan adanya saling kerjasama, kami saling menguntungkan. Di selang menjalankan usaha percetakan, kami mendapat hambatan. Pertama itu adalah tentang bahan baku di kota Kendari yang sangat susah apabila di toko tersebut habis. Sehingga saya berpikir bagaimana supaya saya stok sendiri bahan. Alhamdulillah saya menjual pelan-pelan juga bahan percetakan, dan saya juga buka juga toko namanya Toko Tradisi Official Store yang fokus menjual perlengkapan percetakan, sablon, dan packaging. Untuk omset penjualan tahun 2019 itu rata-rata di 100 jutaan. Untuk tahun 2020 omset rata-rata itu sampai 150 jutaan. Di tahun 2021 saya sudah menjual perlengkapan percetakan, jadi pasti omsetnya naik. Omsetnya itu sampai 200 sampai 300. Setelah di tahun 2022 saya mencari tempat untuk stok barang, karena kemarin waktu tahun 2021 percetakan dan official store kami yang toko bahan gabung, jadi areanya padat sekali. Kami sewa pertama kios depan percetakan selama 6 bulan, lalu kami sewa lagi ruko yang ada kosong di blok kami. Kami sewa pertama 1 ruko, terus kosong lagi, kami beranikan untuk sewa karena barang-barang percetakan sudah banyak, harus butuh tempat. Jadi untuk ruko yang saya sewa dari tahun 2019 sampai 2022 itu sudah 3 ruko. Alhamdulillah, walaupun masih sewa nggak apa-apa. Kalau untuk punya harus nabung dulu. Yang penting jangan pinjam uang lagi di bank, pinjam uang di bank lagi, pasti usahanya kurang berkah itu. Intinya jangan mengutang. Boleh mengutang 1 juta, kembali 1 juta. Kalau mengutang 1 juta, kembali lagi lebih, tidak boleh. Kecuali kita yang kasih lebih sendiri. Kalau kita yang kasih lebih sendiri, alhamdulillah lebih bagus. Kalau pencapaian, alhamdulillah pertama 1 orang, karyawan 1, terus berapa bulan kemudian 6, terus 10, tahun 2021 sudah 15, tahun 2022 sudah 20, tahun 2022 bulan ini karena sudah ada official store lagi, tambah lagi 3 jadi 23. Kalau untuk sistem gaji, kami patokan di UMR, yang kalau yang sudah sarjana juga. Kalau yang masih baru tamat SMA, kami gaji sesuai kesepakatan dari pekerja.
Terus kalau untuk permasalahan pencapaiannya kami, pertama kami sudah juga dikenal di Kota Kendari, sudah berhasil membantu usaha-usaha kecil seperti usaha percetakan dan sablon untuk mendapatkan bahan-bahan yang dipakai untuk percetakan itu. Terus kalau untuk masalah cetak, alhamdulillah pencapaian kami sudah banyak klien kami seperti Bank Indonesia, Pegadaian, Toyota, Matahari yang kami bantu. Walaupun itu kami sudah tutup, kami bisa bantu kalau apabila ada urgent. Kalau untuk pencapaian di bagian SDM karyawan, alhamdulillah kalau untuk karyawan kami adakan reward tiap tahun. Kalau untuk sekarang rewardnya sudah ada 4 orang. Yang satu dapat BTN akadnya, yang karyawan kedua sesuai permintaan sih. Kalau untuk reward, kadang ada yang minta mesin cuci, ada yang minta kulkas, ada yang minta TV. Nah, kami apabila memenuhi standar, kami ACC. Kalau untuk titik terendah dari usaha percetakan itu, pertama sih dulu mulai usaha, orang tua nggak percaya. Bilang, tidak, susah itu. Mampu nggak gaji orang? Terus mau modal dari mana? Orang tua juga pernah kasih modal, tapi begitu-begitu saja. Kakak juga kurang percaya karena dari efek judi juga kayak gitu. Jadi memang saya harus tinggalkan. Alhamdulillah sekarang sudah tinggalkan. Walaupun itu cuma judi kecil-kecilan, nggak baik. Apalagi judi besar, nggak baik. Jadi alhamdulillah dari pencapaian meninggalkan yang negatif, alhamdulillah yang positif datang terus. Terus harus membantu orang dalam memulai juga usaha. Contoh dalam berbagi ilmu, terus berbagi modal juga. Saya juga kadang sering membantu teman-teman untuk memulai usaha dengan meminjamkan uang dalam bentuk tidak ada bunga. Jadi pinjam 5 juta ya kembali 5 juta. Alhamdulillah saya pakai prinsip menolong, membantu. Itu sangat membantu juga di perusahaan saya. Saya tidak tahu itu rezeki datang dari mana, walaupun orang pinjam kadang 50 juta untuk buat nikah. Alhamdulillah saya bisa bantu, saya bantu. Walaupun itu uang kadang pas-pas 50 ya kami bantu saja. Karena kalau orang menikah itu pasti butuh biaya. Yang penting disurvei dulu pengembaliannya bagaimana, kalau aman boleh. Tapi pasti namanya orang pinjam-pinjam ada yang susah juga ditagih. Kemudian apa kalau kita namanya membantu? Dalam Islam juga itu memang lebih banyak pahalanya membantu meminjamkan orang uang dibanding sedekah. Masih banyak pahalanya kalau orang kita pinjamkan dana. Sama berbagi ilmu itu sangat bagus. Kenapa menjadi pengusaha? Kalau dalam ilmu ekonomi, pengusaha adalah orang yang menghasilkan suatu barang yang dia bisa kerjakan dan membuka lapangan pekerjaan buat yang membutuhkan. Saya memulai usaha percetakan karena saya tahu, alhamdulillah saya tahu mendesain, saya bisa kasir, saya bisa operator, saya bisa juga nyablon. Alhamdulillah untuk produksi saya bisa semuanya. Jadi untuk cara ajar-ajarnya kepada tim-tim yang baru, saya bisa laksanakan sendiri. Kalau untuk backup, saya juga bisa backup. Selaku kita owner harus bisa tahu, jangan cuma bisa manajemen waktu saja, harus bisa juga tahu produksi. Sehingga kedepannya apabila ada karyawan yang sakit, kita bisa backup. Alhamdulillah sekarang karena sudah banyak karyawan, sekitar 23, saya sudah jarang dikontrol anak-anak, paling ada manajernya tersendiri. Untuk manajer percetakan ada, kalau untuk official store ada juga. Jadi saya tinggal membina saja dan mengawasi. Kalau untuk tujuannya tradisi, pertama menjadi wadah untuk tempat cetak yang bisa membantu dalam menginformasikan iklannya, terus membantu UKM kecil dalam mempromosikan produknya. Kalau untuk UKM kami ada harga spesial dari kami kalau untuk UKM. Terus kalau kedepannya juga insya Allah kalau ada rezeki kami akan buka lagi satu percetakan, jadi buka cabang lagi. Tapi mudah-mudahan modalnya dari karyawan sih, saya harus modalin dari karyawan. Saya tidak mau cari investor lagi, saya maunya karyawan supaya hasilnya bisa kita terima bersama. Paling kalau untuk investor mungkin keluarga boleh kalau untuk itu. Oke, untuk teman-teman yang mau mulai usaha seperti saya, pertama satu,
bisa baca dulu. Kalau sudah bisa baca, pasti itu semua usaha bisa jalan. Terus apa yang cocok? Saya dulu bisa save juga, bisa jual usaha percetakan. Saya kelola dua-duanya juga. Alhamdulillah dapat ilmu bisa kelola dua-duanya. Jadi kalau untuk mulai usaha, pertama satu kita harus tahu dulu. Sudah tahu, terus kalau sudah ahli, alhamdulillah. Kalau dalam dunia percetakan, boleh kita tiru dulu, terus kita modif, terus boleh kita kreatif. Kreatif itu sangat susah. Yang penting tiru dulu, terus kita modif saja. Begitu juga dalam mendesain, kita tiru aja dulu, contohin dulu, terus kita edit. Setelah itu baru bisa kreatif. Kalau untuk memulai usaha, pakai dulu modal yang ada saja dulu, sesuaikan. Jangan mengutang di mana-mana. Kalau ada pun mau mengutang, mending utangnya itu dalam bentuk dalam pinjaman dalam keluarga, atau tidak jual aset dulu seperti tanah, emas, dan lain-lain. Kalau tidak ada aset, caranya itu pertama satu, kita kerja dulu sama orang, kumpul modal, dapat ilmunya. Kalau sudah mulai berani buka usaha. Dan intinya itu lakukan. Terus satu, bangun pagi lah, sama sholat 5 waktu. Insya Allah harus atur betul manajemen waktu dalam usaha. Satu, yang sering main game, tinggalkan. Karena itu lakukanlah yang berguna. Karena suatu saat itu main game pasti akan hilang sendiri. Kita sadar sendiri. Karena saya juga pasti pernah melakukan tersebut. Terus kalau untuk usaha percetakan, mau sharing-sharing bisa ke Tradisi untuk tanya-tanya. Kami juga menyediakan tempat cetaknya sama alat-alat tentang percetakan untuk digital, A3, sablon manual, dan sablon digital. Oke, bagi teman-teman yang mau cetak bisa ke offline store kami di Jalan Kolonel Abdul Hamid, Kompleks Ruko Blok C Pasar Buah. Kalau untuk mengenai bahan dan alat dan mesin, boleh ke Blok C nomor 4 dan nomor 5. Dan kalau untuk di sosial media, boleh kunjungi kami di Percetakan Tradisi. Kalau untuk nomor telepon admin kami 0811 555 4631. Oke, itu sebuah kisah dari saya. Untuk yang baiknya boleh ditiru, yang untuk negatifnya jangan ditiru. Saya Ahmad Sawir selaku owner Percetakan Tradisi. Sampai jumpa.